Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan ini dapat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu kompetensi dasar yang berkaitan dengan apresiasi novel Indonesia. Namun sebelum itu, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian pada kesempatan ini, apakah kalian yang berada di ruangan ini dalam keadaan baik-baik saja? Terima kasih kalau kalian sehat semua dan itu yang Bapak harapkan. Kita jangan putus asa di dalam kondisi pandemi ini, tetap kalian belajar harus semangat. Begitu juga Bapak mengharapkan kalian yang berada di rumah masing-masing yang sekarang sedang melaksanakan istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan cara atau metode daring, ya, dalam internet, itu melalui jaringan internet, baik itu ada yang dengan menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP, itu terserah bergantung kepada kemampuan kalian masing-masing. Namun yang jelas di sini Bapak mengharapkan yang ada di rumah dan kalian harus tetap bersabar dan penuh dengan semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Juga kepada keluarga kalian yang berada di rumah, ya, Bapak mengharapkan ada dalam keadaan baik-baik dan juga sejahtera semuanya. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran tempo dulu dengan melangkah kepada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Ya, yang kompetensi hari ini yang harus kalian kuasai adalah 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Menganalisis isi dan kebahasaan novel yang seharusnya ini dirangkaikan dengan 4.9, yaitu merancang novel. Namun pada kesempatan ini Bapak kira waktu tidak akan mencukupi, oleh karena cukup dengan satu kali saja, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel dengan sub, yaitu menganalisis unsur intrinsik novel. Kalian sudah mengetahui semua bahwa novel itu dirancang atau dibangun oleh dua unsur yang berbeda tentu saja, yang menjadi latar belakang terbangunnya sebuah novel, yaitu ada unsur ekstrinsik dan ada unsur intrinsik. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan tentang salah satu saja dari kedua unsur tersebut, yaitu unsur intrinsik novel. Nah, itu. Apakah unsur intrinsik novel tersebut? Nah, di antara kalian mungkin ada yang tahu. Apa itu? Silahkan, barangkali ada yang tahu, baik itu yang di rumah maupun yang berada di ruangan ini. Nah, di antara unsur-unsur yang akan kita bahas pada kesempatan ini, itu ada, mungkin ada kalian ada yang tahu ada berapa unsur kira-kira. Ini yang Bapak tanyakan baru 3 unsur, yaitu mengenai tema, kemudian tokoh atau penokohan, dan juga alur. Ada lagi, silakan ditambahkan barangkali. Ya, betul. Ya, di antaranya ada yang disebut dengan setting atau latar. Mari kita dengarkan penjelasan yang ketiga unsur ini. Pertama, unsur intrinsik tema. Apa itu tema? Ya, tema ini merupakan suatu dasar atau fundament dari sebuah cerita atau terbangunnya sebuah cerita. Ya, yang penjelasannya silakan kalian bisa lihat pada slide. Kemudian yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Ada tokoh, ada penokohan. Tokoh itu adalah pelaku dari sebuah cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah
karakter yang dimiliki oleh para tokoh tersebut, ya. Nah, tentu saja di dalam cerita itu atau di dalam novel, pengarang di dalam mengungkapkan sebuah karakter itu ada beberapa cara. Apakah ada dengan cara bicara tokoh, ada dengan cara pembicaraan tokoh lain kepada tokoh utama, ada lagi dengan mendeskripsikan sebuah wujud tokoh tersebut dari segi fisiknya. Itu diantaranya. Itu adalah tokoh dan penokohan. Jadi tokoh adalah pelaku, ya, sedangkan penokohan itu berkaitan dengan karakter dari tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yaitu alur. Nih, alur merupakan rangkaian-rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya suatu cerita dalam novel. Rangkaian peristiwa, ya, rangkaian peristiwa. Mulai dari orientasi, kemudian konflik, kemudian klimaks, kemudian ada resolusi, dan kemudian ada solusi. Ada lagi salah satu pendapat bahwa setelah solusi itu ada lagi yang disebut dengan denouement, yaitu penyelesaian akhir. Maka di sana akan muncul akhir dari cerita itu, apakah happy ending atau stake ending, nah itu, atau juga open ending. Nah itu, makanya kalau open ending itu semua cerita, akhir cerita diserahkan kepada pembaca atau penonton. Itu yang disebut dengan open ending. Nah itu tentang alur. Jadi alur itu adalah sebuah jalannya cerita dari awal sampai akhir. Itu 3 unsur intrinsik, ya, 3 unsur intrinsik. Berikutnya, tadi berkaitan dengan tokoh pada unsur yang kedua. Nah itu, di sini ada penjelasan lagi, penjelasan tentang tokoh. Tokoh utama yakni tokoh yang sering dibicarakan, kemudian tokoh pembantu, tokoh tambahan. Lalu antagonis, ini berkaitan dengan karakter. Itu ya, antagonis karakter yang tidak disukai, protagonis karakter yang disukai, yang disebut dengan tokoh utama, ya. Nah, kemudian tadi ada alur ya, alur. Nah, ini sebuah penjelasan alur. Dilihat dari rangkaian cerita itu, kalau misalnya film-film atau cerita dokumenter itu biasanya menggunakan alur mundur. Maka di sini ada alur maju, ada alur mundur. Kalau alur mundur itu dimulai cerita daripada masa lalu dulu. Salah satu contoh film, mungkin kalian sudah menonton, yaitu film yang berjudul Titanic atau Titanic, coba aja ya bacanya ya. Silakan kalian yang lebih pandai membaca bahasa Inggris, bukan guru bahasa Inggris, ya, bahasa Inggrisnya cuma bahasa Inggris pasaran yang Bapak kuasai atau yang Bapak tahu begitu. Nah itu. Dalam film Titanic itu cerita ya, film cerita, sehingga alur yang digunakan oleh sutradara, oleh pembuat film tersebut itu dimulai daripada masa lalu. Nah itu ya, pada masa lalu. Ya, itu seorang orang-orang kaya itu ya, orang cendekiawan kaya, kemudian zaman kerajaan, itu ya, mereka memiliki sebuah kapal yang sangat besar, ditumpangi oleh ribuan orang, ya, dan pada saat itu kapal tersebut karena membentur karang di laut sehingga tenggelam, gitu. Ya, alur maju itu mulai dari awal sampai akhir. Nah itu, makanya urutannya itu ada pengenalan yang disebut dengan orientasi, ya, ada timbul masalah itu adalah konflik, kemudian puncak masalah kelima, lalu masalah menurun itu resolusi, dan penyelesaian akhir adalah denouement. Nah, itulah tentang alur. Nah, itu. Anak-anakku sekalian, selain alur mundur dan alur maju, ada lagi yang disebut dengan alur campuran. Artinya di dalam cerita tersebut ada alur maju, ada alur mundur dalam suatu konteks, gitu. Sehingga disebut alur campuran. Ya, yang keempat, ini ya, gaya bahasa. Tadi sampai pada
tema, kemudian tokoh ya. Sekarang yang ketiga tadi apa? Yang keempat sekarang itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu ada personifikasi, ada simile, ada hiperbola. Itu diantaranya. Personifikasi merupakan gaya bahasa yang mendeskripsikan macam-macam benda, ya, benda mati dianggap jadi benda hidup. Ya. Salah satu contoh kata atau nyiur melambai. Nah, nyiur melambai. Di sana nyiur itu kan pohon kelapa melambai. Nah, yang bisa melambai itu kan manusia. Oleh karena itu diumpamakan, ya, pohon kelapa itu sebagai makhluk yang hidup begitu. Ya, diumpamakan seperti itu. Kemudian fluid kereta api menjerit misalnya, nah, yang bisa menjerit itu kan makhluk hidup. Itu personifikasi. Simile, perumpamaan, ya, suatu gaya bahasa dengan menggunakan kata-kata misalnya layaknya, bagaikan, laksana. Lalu hiperbol yang berlebih-lebihan atau melebih-lebihkan, ya. Itu batuknya menggelegar bagaikan hari bintang misalnya itu adalah hiperbola. Gaya bahasa. Ya, sebelum dilanjutkan, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalian yang berada di ruangan maupun yang berada di rumah. Bapak harapkan kalian semua memperhatikan hal ini, karena ini adalah pertemuan yang kemarin melalui Google Classroom, sekarang ya, melalui live streaming, itu ya, streaming. Kita lanjutkan. 5. Nah, ya. 5 dan 6, latar atau setting. Unsur intrinsik berikutnya adalah latar atau setting. Kemudian yang keenam adalah sudut pandang atau point of view. Latar setting, latar itu adalah ya bisa berbentuk tempat, ya, suasana atau keadaan begitu, ya, atau bisa berbentuk masalah gitu, ya. Itu adalah latar atau setting. Dan kalian juga mungkin sudah tahu, ya, setting-setting yang sudah kalian baca, yaitu pada novel yang berjudul Dukuh Paruk misalnya, karya Ahdiat. Ya. Novel Dukuh Paruk itu settingnya itu di sebuah perkampungan, ya, sebuah perkampungan terbelakang, kemudian yang masyarakatnya yang memiliki atau berekonomi rendah, yaitu pendidikan juga itu rendah, sehingga kita kalau membaca hal itu kita berkesan bahwa kampung itu benar-benar sangat terbelakang. Itu, ya. Nah, ini yang disebut dengan setting. Berikutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang atau point of view. Nah, cerita itu, gitu kan, kalau kita melihat tokoh, pengarang biasanya mengungkapkan ada yang dengan pengakuan, ya, ada yang dengan kata dia, itu tokoh utamanya, ada seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam sudut pandang ini, ya, artinya penempatan diri, ya, di mana pengarang itu berada. Apakah dia itu menjadi sebuah atau seorang, bukan sebuah, menjadi seorang yang langsung terlibat di dalam masalah dalam novel tersebut, atau dia sebagai penonton yang berada di luar, atau dua-duanya, bisa masuk, bisa keluar cerita. Nah, itu yang disebut dengan sudut pandang. Jadi keberadaan pengarang yang menulis cerita tersebut. Itu, ya, itu yang keenam. Kemudian berikutnya amanat, ya, ini biasa unsur intrinsik terakhir, yaitu amanat. Setiap karya tulis itu memiliki sebuah amanat, yaitu, ya, dalam yang dimaksud Bapak di sini adalah cerita, baik itu cerpen, novelet atau novel, baik itu yang bernilai novel yang bernilai pop atau novel yang bernilai sastra, itu banyak sekali.
novel-novel yang bernilai sastra biasanya novel yang memiliki kualitas yang bisa diandalkan karena itu dikarang oleh para sastrawan. Nah itu salah satu contohnya Belenggu. Nah itu karya siapa? Ada ateis, ada pada sebuah kapal NH Dini, itu cocok untuk dibaca oleh remaja. Ada lagi Alec L. Tobing, karya yang berjudul ini dikarang oleh seorang orang yang Batak gitu ya. Ini kisah percintaan antara pasien ya dengan suster. Nah itu judulnya Bapak lupa. Ya, mungkin kalian sudah membaca itu. Kemudian ada lagi buku novel yang berjudul Siti Nurbaya, ya, Layar Terkembang, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu ya. Kemudian apalagi Pada Sebuah Kereta, nah itu ya. Dan masih banyak lagi karya-karya sastra yang baik untuk dibaca oleh kalian. Apakah kalian pernah membaca semua itu? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada gitu ya. Nah, itu. Jadi semua karya tulis itu memiliki pesan ya. Pesan di akhir dari ada pesan, ada yang tertulis. Nah, ini Bapak tayangkan semuanya. Nah, ini ya. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Pesan yang tersirat ya, yaitu tidak langsung tertera dalam novel, melainkan sisipan-sisipan moral di dalam cerita novel tersebut. Nah, kalau kalian membaca sebuah karya, sebuah novel, mungkin suka muncul satu pemikiran gitu ya, pemikiran yang lain atau pemikiran yang berkaitan dengan itu yang muncul dari pikiran kalian. Nah itu sesuatu hal dalam jiwa kalian yang muncul setelah kalian membaca itu diantaranya salah satunya adalah merupakan pesan yang tersirat, gitu. Kemudian tersurat, pesan langsung tertera dalam novel ya tersebut. Jadi diucapkan langsung oleh pengarang bahwa perbuatan itu, misalnya salah satu contoh, perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik, oleh karena itu semua atau kita harus menghindarinya. Berikutnya, hal yang dapat diteladani untuk meningkatkan kualitas moral. Nah, ini adalah yang disebut dengan nilai. Nah, kalau itu yang disebut dengan nilai. Oke, ya. Nah, ini unsur intrinsik yang ada di dalam novel, dan mungkin ada unsur-unsur ini menurut orang-orang tertentu mungkin ada yang berbeda cara mengungkapkannya. Ada yang menunjukkan hanya 5 unsur intrinsik, ada yang 7, ya, ada yang mungkin ada 4. Karena ini bisa digabung-gabungkan, misalnya tadi tokoh dengan penokohan, tema dengan alur, misalnya itu. Tapi jangan terkecoh dengan semua itu, jangan bingung bahwa yang jelas unsur intrinsik itu adalah sebuah unsur yang membangun cerita tersebut dari dalam. Sedangkan unsur intrinsik itu membangun sebuah cerita dari luar. Nah itu ya. Demikianlah anak-anak sekalian tentang unsur intrinsik novel yang merupakan pembahasan pada pelajaran ini atau pada pertemuan ini. Sebelum pertemuan ini diakhiri, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian harus bisa menjawabnya ya setelah mengikuti pelajaran. Yang pertama, nah itu ya, coba sebutkan unsur-unsur intrinsik novel yang kalian ketahui. Ya. Yang kedua, dengan cara apa sajakah pengarang dalam menggambarkan karakter? Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan. Dengan cara apa sajakah? Nah, berarti ada beberapa teknik, ada beberapa cara, ya,
bagaimana pengarang di dalam mengungkapkan karakter setiap tokoh. Jadi contohnya. Yang ketiga, amanat dalam cerita ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Coba jelaskan. Itu beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan silakan kalian bisa menjawabnya. Terakhir, barangkali dari Bapak, pelajaran bahasa Indonesia dicukupkan sekian saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan silakan kalian terus, karena Bapak itu di Google Classroom juga memasukkan materi untuk dipelajari. Jangan lupa juga pada buku pelajaran bahasa Indonesia dipelajari yang sudah Bapak sampaikan dengan halaman-halaman dan judulnya, itu ya harus dipelajari. Nah ini ya, terima kasih. Ini NH Dini pada sebuah kapal. Kalau kalian ingin membaca silakan baca. Ini sebuah novel romantis ya, cocok mungkin bagi kalian, dan banyak nilai-nilai yang harus dipelajari ya, kemudian mengandung juga amanat yang harus kalian terima mungkin ya, atau kalian pertimbangkan ya, daripada sebuah kapal ini, sebuah novel yang bagus untuk dibaca. Ini lebih dari 200 halaman. Silakan sambil bermain atau sambil apalah gitu, untuk mengobati rasa penat kalian setelah kalian mungkin belajar baik di ruangan ini maupun yang belajar di rumah masing-masing. Ya, sekian saja. Selamat belajar yang berada di rumah. Silakan kalian jangan lupa protokol kesehatan, walaupun di rumah itu harus ditaati dengan sebaik-baiknya, karena ternyata bahwa pandemi ya sekarang ini kalau Bapak simak itu bukannya semakin menurun, malah justru kejadian peristiwa semakin bertambah. Oleh karena itu kalian yang ada di sini dan juga kalian yang berada di rumah, jaga kesehatan baik-baik, istirahat yang cukup, olahraga, kemudian memakan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.